Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga properti residensial di Surabaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan properti residensial menurut Handbook on Residential Property Price Indices. Properti residensial adalah properti yang dimiliki oleh individu untuk tempat tinggal. Contohnya rumah tunggal, townhouse, apartemen multifamily, dan kondominium. Kelompok properti residensial. Menurut pemaparan survei Bank Indonesia, properti residensial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, properti residensial yang ditransaksikan di pasar primer, yaitu rumah baru, dan properti residensial yang ditransaksikan di pasar sekunder, yaitu rumah second. Kemudian di sini saya mempunyai sebuah data faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga properti residensial di Surabaya, mulai dari periode 2017 kuartal 1 sampai dengan 2019 kuartal 4. Di sini ada indeks harga properti residensial, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga kredit. Jurnal acuan yang saya gunakan dalam analisis ini yaitu sebuah tesis tahun 2017 oleh Teresia Dia Okta R. dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga Properti Residensial di Indonesia. Objek penelitian yang digunakan adalah di Surabaya. Hal ini dikarenakan Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, yang mana kebutuhan hunian di Surabaya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut survei Bank Indonesia, indikator kelompok tipe rumah berdasarkan luas bangunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe kecil, yaitu dengan luas bangunan kurang dari 80 meter persegi, dan tipe menengah, 80-150 meter persegi. Kemudian tipe besar, yaitu dengan luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Dalam penelitian ini digunakan tipe rumah menengah karena sebagian besar perumahan di Surabaya adalah tipe perumahan menengah. Berikut adalah beberapa perumahan dengan tipe menengah di kota Surabaya. Yang pertama yaitu perumahan Royal Resident di Wiyung. Kemudian ada perumahan Pakuwon City di kota Surabaya. Kemudian ada perumahan Purimas di Rungkut. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Menggunakan metode regresi karena analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga kredit terhadap indeks harga properti residensial di Surabaya. Sedangkan alasan menggunakan regresi linear berganda dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam analisis ini berjumlah 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga kredit. Oke, kemudian kita lanjut ke proses regresinya. Di sini saya mempunyai data yaitu indeks harga properti, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga suku bunga kredit. Kita mulai dengan melakukan quick, kemudian kita estimate equation. Kita awali dengan dependent variabelnya yaitu indeks, kemudian pertumbuhan, kemudian inflasi, kemudian suku bunga. Kita tambahin J sebagai konstanta. Kita dapatkan hasil seperti ini. Kita mendapatkan persamaan regresinya yaitu di koefisien ini dapat dibaca indeks sama dengan 573,17 plus 6,6 sekian pertumbuhan dikurangi dengan 8,29 sekian inflasi dikurangi
20,7 sekian bunga plus error. Kemudian kita save dulu. Equation 1, oke. Kita lanjutkan dengan uji normalitas. View, histogram normality test. Di sini kita dapatkan probability Jagueberanya, yaitu sebesar 0,704486, di mana hal ini dapat menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal karena probability Jagueberanya lebih dari 0,05. Kemudian kita lanjutkan untuk uji multikolinearitas dengan cara view, koefisien diagnostik, kita cari varian exclusion factor. Di sini kita dapatkan centered fifth dari masing-masing variabelnya. Bisa dilihat di sini untuk variabel pertumbuhan yaitu sebesar 1,058, untuk inflasi 2,14, untuk suku bunga 2,07. Yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau model terbebas dari multikolinearitas karena standard fifth dari masing-masing variabel kurang dari 10 atau 5. Kemudian kita lanjutkan untuk uji autokorelasi dengan cara view, residual diagnostik, kemudian serial collation. Oke. Di sini kita dapatkan untuk nilai probability F-nya sebesar 0,6927 atau lebih dari 0,05%. Maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu uji linearitas dengan cara view, stability diagnostic, kemudian kita pilih yang Ramsey reset. Oke. Di sini kita dapatkan probability F hitungnya yaitu sebesar 0,3596 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi linearitas. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Kita pilih view, residual diagnostik, heteroskedasticity test. Kita pilih yang Gleiser. Oke. Di sini kita dapatkan probability F hitungnya yaitu sebesar 0,9385 atau lebih dari 0,05. Maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji kelayakan model. Kita bisa lihat dari equation yang pertama tadi. Di sini kita dapatkan probability F statistiknya yaitu sebesar 0,001733 atau kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga terhadap indeks harga properti residensial. Untuk yang selanjutnya yaitu uji T, dapat dilihat dari probability dari masing-masing variabel.
Di sini didapatkan nilai probability hitung pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,7249 atau lebih dari 0,05 sehingga variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga properti. Kemudian untuk variabel inflasi, nilai probability hitung inflasi yaitu sebesar 0,1178 atau lebih dari 0,05 sehingga variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga properti. Yang selanjutnya variabel bunga, nilai probability hitung suku bunga yaitu sebesar 0,0191 atau kurang dari 0,05 sehingga variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap indeks harga properti. Kemudian untuk koefisien determinasinya bisa dilihat dari adjusted R-square yaitu sebesar 0,771984 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga terhadap variabel indeks harga properti residensial sebesar 77,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 22,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Begitu, sudah selesai. Terima kasih. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga properti residensial di Kota Surabaya.